Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Dedi Suhendri, SPD, asal tugas SMP Negeri 47 Batam. Saya Adiswatul Hidayati dari SMP Negeri 11 Kota Batam. Saya Rismauli Elvina Purba dari TK Negeri Pembina 4 Kota Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Oke, Bu Anis, untuk hari ini Bu Anis katanya mau melakukan coaching dengan Bu Risma. Untuk hari ini saya akan menjadi observer Bu Anis. Nanti dalam pengamatan saya akan menilai beberapa indikator ya, yang terutama itu berkaitan dengan prinsip coaching itu sendiri, kemudian kompetensi dari coaching itu sendiri, dan alur kita, yaitu bagaimana Bu Anis mencapai tujuan yang jadi permasalahan dari pembicaraan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menggali rencana dari Bu Risma, dan kemudian tanggung jawab Bu Risma dalam menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kemudian yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Anis kembangkan kali ini? Oh iya, Pak. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi tiga-tiganya ingin Bu Anis jalankan. Insya Allah. Tetapi kira-kira ada nggak yang lebih spesifik lagi dari ketiga kompetensi ini yang ingin Ibu lebih tekankan seperti itu? Iya, Pak. Saya ingin meningkatkan, mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, iya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Untuk kita bisa menggali permasalahan dan memberikan jalan keluar permasalahan yang dialami oleh coach, kita harus mendengarkan baik-baik dari awal sampai akhir, sehingga coach ini bisa menemukan penyelesaian dari permasalahannya itu sendiri. Iya, Pak. Kemudian indikator keberhasilan apa yang kira-kira yang bisa Bu Anis penuhin dalam pelaksanaan coaching hari ini? Iya, Pak Dedi. Saya bisa memfasilitasi coaching, yaitu Bu Risma, untuk menemukan solusi masalah beliau, Pak, yang dengan menggali potensi beliau sendiri, begitu, Pak. Baiklah, semoga dengan indikator yang ingin Bu Anis capai, coaching bisa berjalan dengan lancar, dan Bu Risma pun bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat permasalahan atau keresahan yang dialami oleh Bu Risma. Saya harap coaching ini menjadi tempat Ibu menggali kemampuan Ibu lagi. Iya, Pak. Terima kasih waktunya, Pak Dedi. Sama-sama. Silakan Bu untuk coachingnya dengan Bu Risma. Iya, terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Bu Risma. Iya, Bu, ada waktu sebentar Bu. Ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Insya Allah ada Bu. Saya punya waktu. Ini lagi luang ini Bu. Jadi saya agak bebas. Iya, terima kasih Bu Anis. Saya perlu berdiskusi nih dengan Bu Anis. Saya ada permasalahan dengan anak didik. Saya merasa khawatir kepada anak-anak didik saya. Ada beberapa orang di antara mereka yang malas saya lihat dalam belajar. Mereka jadi tidak aktif di kelas, suka terlambat, dan juga di kelas
kadang sampai tidur Bu waktu ibu guru menjelaskan Bu. Iya, iya, Bu. Jadi, mmm, ketika Ibu mengajar itu permasalahannya ya, Bu, ya, intinya anak-anak itu kurang aktif begitu ya, Bu, ya, ada yang tidur gitu, Bu. Iya betul Ibu. Jadi, apa ya, Bu, ya, mungkin tujuan dari, diskusi kita ini nanti ini, Bu, apa yang Ibu harapkan jadi dari diskusi kita ini nanti, Ibu? Iya, saya mengharapkan dari diskusi kita, Ibu Anis boleh membantu saya untuk menemukan solusi bagaimana saya akan memotivasi anak-anak yang tidak aktif dalam belajar ini, Ibu. Baik, Bu, insya Allah saya akan membantu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu Anis. Dari cerita Bu Risma tadi ya, Bu, ya, kira-kira mengapa ya, Bu, ya, siswa Ibu ketika Ibu mengajar, jadi tidak bersemangat atau kurang fokus atau bahkan ada yang tidur tadi ya, Bu, ya? Mungkin Ibu bisa ceritakan apa ya masalahnya? Iya, saya sudah mengamati dan juga saya sudah coba ngobrol dengan anak-anak ini, lalu mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran karena cara saya mengajar tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi Iya. mungkin kata mereka saya ini lebih banyak ceramah, sementara mereka menginginkan sesuatu yang lebih menyenangkan begitu. Oh, begitu. Jadi, mereka menginginkan, suatu yang menyenangkan gitu ya, di pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira Ibu Risma, dari, permasalahan yang Ibu hadapi tadi, menurut Ibu, pengen sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita rating nih, Bu, ya, Iya, kondisi siswa Ibu sekarang, itu pada posisi berapa Ibu antara 1 sampai 10 ya, Bu, ya? Kalau saya menilai mereka, Mhm. mungkin saat ini mereka berada pada nilai 6, Bu. Iya, iya, Ibu. Nah, terus, kira-kira untuk apa usaha Ibu, untuk meningkatkan, kriteria tadi, Bu, yang se-6 pengen Ibu tingkatkan ke berapa begitu, Ibu? Saya ingin anak-anak ini paling tidak mencapai nilai 7 pun sebenarnya sudah bagus, Bu. Bagi saya untuk mencapai angka 8, 9, 10 itu memang saya mengharapkan mereka dapat mencapai angka itu, Bu. Nah, lalu kemudian apa yang saya bisa lakukan? Saya berpikir juga ya, Bu, ya, bagaimana saya ingin supaya anak-anak ini bisa lebih menyenangkan. Lalu kemudian saya ingat-ingat lagi, oh iya mungkin saya kurang nih dalam ice breaking, memberikan kepada mereka juga pengalaman belajar yang dapat memanfaatkanlah semua potensi diri dan juga alat-alat yang ada di sekolah boleh dimanfaatkan, mana yang menyenangkan bagi mereka, cara belajar yang mungkin kita gunakan dengan IT yang lagi tren sekarang ya, Bu, ya. Mungkin anak-anak kan lebih tertarik begitu. Saya pikir itu yang akan saya lakukan, Ibu. Baik, Ibu. Dari rencana yang sudah Ibu buat tadi ya, Bu, ya, Ibu sudah akan melakukan seperti yang sudah Ibu rencanakan. Nah, kira-kira butuh berapa waktu ya, Bu, ya, untuk melakukan rencana itu, Ibu? Kalau saya perkirakan mungkin hal ini segera harus saya lakukan. Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru IT mungkin ya, Bu, ya, yang akan bisa membantu saya untuk melakukan ini dengan segera. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan membuat pembelajaran-pembelajaran yang berbasis IT yang anak-anak sukai gitu, Bu. Iya, baik, Ibu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan yang bisa guru-guru gitu ya, dengan rekan sejawat dan sebagainya ya, Bu, ya. Nah, terus Ibu kira-kira ke depan apa yang bisa mendukung
terlaksananya rencana yang sudah Ibu buat ini? Iya Bu, saya mengharapkan semua unsur yang ada di sekolah sih berpartisipasi untuk membantu anak-anak ini Bu. Mungkin dari kepala sekolah juga pada saat memberikan wejangan, mungkin ya pada upacara hari Senin, selalu memotivasi siswa, itu juga mungkin dapat membantu ya untuk keberhasilan, dan juga kepala sekolah dalam hal kemitraan juga dengan orang tua murid, kami guru-guru dalam paguyuban kelas juga mungkin bisa memberikan masukan kepada orang tua murid agar kami juga bekerja sama untuk memperhatikan anak-anak ini. Lalu kemudian dari teman-teman rekan sejawat juga ya mungkin bisa membantu yang bisa IT, memberikan masukan bagaimana caranya supaya pembelajaran lebih aktif lagi gitu. Baik Ibu. Nah, semuanya sudah terencana dengan bagus Ibu ya. Nah, jadi apa komitmen Ibu supaya rencana yang sudah Ibu susun dengan bagus tadi bisa terlaksana dan lancar gitu ya Bu ya, terlaksana dengan bagus dan lancar. Iya, saya berketetapan hati ini Bu, supaya fokus saya adalah untuk membuat anak-anak yang tidak aktif tadi untuk belajar. Saya mengharapkan mereka lebih aktif. Nah, jadi saya berkomitmen untuk berusahalah supaya terlihat menarik di depan anak-anak. Pembelajaran juga dirancang sedemikian rupa supaya anak-anak yang malas tadi belajar lebih termotivasi untuk belajar begitu. Oke Ibu, mudah-mudahan rencana dan komitmen yang sudah Ibu inginkan atau Ibu harapkan bisa terlaksana dengan bagus ya Bu ya. Semangat untuk melakukan perubahan intinya ya Bu ya. Jadi untuk mendidik putra-putri kita supaya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak loh Bu Anis untuk waktunya. Saya sekarang setelah berbicara dengan Bu Anis saya merasa wah lega. Ternyata saya memiliki potensi yang bisa saya buat untuk membuat anak-anak ini lebih bersemangat dalam belajar. Ibu Anis sudah membantu saya loh untuk hari ini dalam coaching. Terima kasih Bu, sama-sama terima kasih, kita kan saling berbagi ya Bu ya. Semoga ke depan kita akan selalu seperti ini Bu Risma, jadi saling mengisi, berbagi karena kita kan sama-sama profesi dan tujuan kita pun juga sama, yaitu anak-anak kita ini menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya. Terima kasih Bu. Semangat Bu Risma. Semangat Bu Anis. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Oke Bu Anis, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Anis dengan Bu Risma tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Anis setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Pak Dedi, saya bisa melaksanakan coaching terhadap Bu Risma dengan lancar dan lega Pak, dan lega sekali bisa berdiskusi dengan Bu Risma, membantu beliau untuk menyelesaikan sedikit unek-unek beliau. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan pendekatan Tirta ya Pak ya, dan senang bisa menerapkannya. Oke, apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan apa yang telah saya catat pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi. Kemudian apa indikator tercapai yang sudah Ibu dapatkan tadi? Indikator. Baik Pak ya, indikator yang sudah tercapai pada saat coaching tadi, saya sudah bisa ya Pak ya, sudah mampu untuk menggali potensi dari coaching, untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dari pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira indikator tercapaian apa yang sudah Ibu laksanakan? Iya Pak, saya merasa sudah mampu untuk menggali potensi beliau atau coaching untuk mengembangkan potensinya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan beliau.
Baiklah, hal apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk pelaksanaan coaching berikutnya, Bu? Yang saya ingin kembangkan ya Pak Dedi, pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Pak. Oke. Baiklah Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan untuk pelaksanaan coaching berikutnya bisa terlaksana sehingga bisa memaksimalkan kompetensi coaching itu sendiri, karena kita tahu bahwa coaching ini sendiri merupakan menyelesaikan permasalahan yang baik kita hadapi sendiri atau teman-teman kita. Semoga sukses untuk Ibu ya Bu Anis ya. Iya Pak, terima kasih loh Pak atas pengamatan dan waktu Pak Dedi tadi sudah melakukan pengamatan, observasi terhadap coaching yang sudah saya lakukan. Oke, sama-sama Bu, saya pun juga berterima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan saya untuk mengobservasi Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.